sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita semua warga Kalimantan Utara berpadu bersama, suku dan agama, bersama bangun benuata. Berbagai rintangan menghadap, bersama siap kita terjang. Dengan semangat tinggi berbakti mengabdi kepada bumi pertiwi. Gunung di perbatasan hijau, sungai dan laut biru. Sejauh negeriku datangi, hatiku tetap kita perang. Mari kita semua berkarya dengan segenap jiwa raga, bangun Indonesia, asas Pancasila, maju dan jayalah Bangkara. Maju dan jayalah Bangkara. Pemkot Tarakan siapkan pilihan atasi permasalahan rumput laut. Seleksi anggota KPU tidak ganggu tahapan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Utara kembali hadir untuk Anda dalam program Berita Kalimantan Utara hari ini. Sejumlah informasi terkini dan terpercaya seputar Kalimantan Utara dan wilayah lain yang ada di Pulau Kalimantan telah kami siapkan untuk Anda. Dan hari ini bersama dengan saya, Tika Ridwan, inilah Kalimantan Utara hari ini selengkapnya. Kita awali Kalimantan Utara hari ini dengan informasi dari Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan menyiapkan opsi jangka pendek dan jangka panjang guna mengatasi permasalahan rumput laut di Tarakan. Opsi itu yakni mulai dari kualitas bibit hingga pembangunan resi gudang. Permasalahan rumput laut masih terjadi di Kota Tarakan. Hal ini mendapatkan atensi dari pemerintah Kota Tarakan.
Wali Kota Tarakan, Hairul, telah menyiapkan beberapa opsi agar permasalahan rumput laut dapat diatasi. Salah satu opsi yakni opsi jangka pendek dan jangka panjang, mulai dari perbaikan kualitas bibit rumput laut hingga membangun resi gudang. Untuk kualitas bibit, Hairul akan melibatkan 6 balai yang akan menyeleksi dan memilih bibit rumput laut yang cocok digunakan di Tarakan. Selain itu, dari segi pengelolaan juga akan dilakukan bimbingan bagi petani rumput laut, seperti penyuluhan dari dinas terkait dan juga melibatkan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan agar kualitas rumput laut semakin bagus, sehingga nilai jual rumput laut akan tinggi. Sedangkan opsi lainnya yakni membangun resi gudang untuk menampung hasil rumput laut. Hairul juga memastikan resi gudang akan memiliki laboratorium berkualitas. Dari pemerintah kota itu nanti akan bikin satu lagi. Nah itu maksudnya nanti itulah yang dipakai dan itu bibitnya diambil dari ada 6 balai kah. Itu nanti diseleksi dan tapi bagaimana membuat pengolahan yang bagus lah supaya kualitasnya bagus, supaya harganya juga bagus begitu. Untuk itu dibuatlah yang sekarang namanya sistem resi gudang itu. Resi gudang itu untuk menampung rumput laut para petani ini sebelum dikirim ke sambil menunggu harga bagus. Jadi kayak semacam gudang bulog begitulah ya. Gudang itu kalau harganya bagus baru nanti dikirim. Sementara itu, Hairul menambahkan, untuk mengatasi permasalahan rumput laut terutama dalam meningkatkan harga jual, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Perumda Agrobisnis. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Dewan Pengupahan Kota Tarakan menyerahkan penentuan besaran upah minimum Kota Tarakan kepada Wali Kota Tarakan dan akademisi. Hal itu dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Tarakan. Dinas Ketenagakerjaan Tarakan hanya merekomendasikan upah minimum kota UMK 2024 naik sebesar 3,28% atau menjadi Rp4.188.174. Rekomendasi kenaikan UMK diajukan setelah sebelumnya pihak Serikat Pekerja dan APindo tidak menemui kesepakatan. Rekomendasi kenaikan UMK Kota Tarakan diajukan setelah dilakukan pembahasan oleh pihak pemerintah dan akademisi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan, Agus Sutanto, mengatakan rekomendasi kenaikan UMK Kota Tarakan disepakati naik setelah melalui pembahasan yang alot. Sebelumnya, pembahasan mengenai upah minimum kota UMK Kota Tarakan yang melibatkan Serikat Pekerja dan APindo tidak menemui kesepakatan. Sedangkan kenaikan yang direkomendasikan sebesar 3,28% dipastikan telah melalui perhitungan berdasarkan data-data yang ada. Adapun beberapa hal yang diperhitungkan diantaranya acuan nilai alfa 0,21 oleh BPS dengan pertimbangan penyerapan tenaga kerja, tingkatan pengangguran terbuka, serta kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian di Kota Tarakan. Melalui dikajian melalui datanya BPS itu nilai alfanya ketemunya di 0,21. 21 itu kalau diuangkan dirupiahkan itu penyesuaiannya Rp132.816,98 Jadi ditambah dengan UMK tahun 2023 itu jadi sebesar Rp4.188.174. Ini setelah dibulatkan. Atau kalau dipersentasekan ini 3,28% mengenai penyesuaiannya. Sementara itu, angka kenaikan 3,28% selanjutnya akan direkomendasikan kepada Wali Kota, namun penetapannya akan dilakukan Gubernur pada 30 November 2023. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Kaltara melalui Satgas BKKBN dan TPPS meminta agar pihak perbankan turut serta dalam penanganan stunting agar target penurunan angka stunting di Kaltara dapat tercapai dengan baik. Sesuai dengan target pemerintah pusat dalam menekan angka stunting, pemerintah Provinsi Kaltara melalui Satgas BKKBN dan TPPS terus berupaya menurunkan angka stunting sesuai program yang dicanangkan. Tidak hanya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang ada,
Namun untuk mengejar target, dibutuhkan peran aktif seluruh pihak termasuk perbankan. Koordinator Satgas Percepatan Penurunan Stunting Kaltara, Musa Tangjongan, menyampaikan perbankan diminta agar bersinergi dengan pemerintah dalam menangani angka stunting khususnya di Kaltara. Sebagai salah satu mewujudkan upaya itu, pihak perbankan diminta agar berperan lebih aktif dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menangani angka stunting. Kan komitmen dari Kota Tarakan dalam rangka bagaimana membangun kolaborasi jadi udang teman-teman dari perbankan dari keseluruhan teman-teman ini kan akan kirimkan proposal sebagai tadi output dari tindak lanjut bahwa agar proposal segera dimasukkan ke perbankan untuk dilanjutin ke dalam rangka untuk program percepatan penurunan stunting. Kontribusinya itu kan tergantung kebijakan masing-masing. Yang pasti kan proposal kami sudah berikan dari Satgas dalam rangka program percepatan salah satunya lewat program pemberian makanan tambahan. Tentunya ada lagi program-program yang lain yang bisa selaras nanti dari program-program CSR yang mungkin bisa dikolaborasikan sama program-program yang ada di masing-masing stakeholder. Dalam penanganan stunting, pihak perbankan dimaksudkan agar dapat membantu dalam segi anggaran. Lantaran untuk memenuhi program yang dilaksanakan membutuhkan anggaran besar. Saat ini untuk program BAAS di Tarakan sebesar 2,45 miliar rupiah, terdiri dari usia balita sebanyak 683 orang. Sementara program BAAS meliputi program paket pemberian makanan tambahan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan kegiatan penganugerahan apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Penganugerahan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada guru-guru berprestasi se-Kalimantan Utara. Apresiasi ini merupakan sebuah upaya Kemendikbudristek untuk memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan yang telah memberikan layanan pendidikan secara baik bagi para murid serta memiliki semangat belajar, berkarya dan berbagi sesuai dengan visi Merdeka Belajar. Penghargaan diberikan kepada para guru yang memiliki prestasi dalam kepemimpinan, pendampingan, implementasi pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat menginspirasi para guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Ada beberapa kategori penghargaan dan apresiasi guru dan tenaga pendidik, antara lain kategori program pendidikan guru penggerak, pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, dan pelaksanaan program sekolah penggerak. Ini adalah acara apresiasi GTK, guru dan tenaga kependidikan, dalam rangka memberikan penghargaan kepada beliau-beliau. Ada 30 kategori, dari 30 kategori itu Kalimantan Utara terdaftar 84 peserta. Dari 84 peserta itu terseleksi administrasi sampai ke 63. Dari 63 itu menjadi terseleksi lagi menjadi 33 kategori yang masuk. Nah dari 33 itu ada 16 yang kita kirim ke Jakarta. Nah alhamdulillah di tim setelah kita kirim di Jakarta ada 4 juara 1 secara nasional. Artinya bahwa guru-guru dan PTK yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini sejajar dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu ada kategori GTK Inovatif Guru, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidikan, Perpustakaan dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Penghargaan yang membanggakan juga diberikan kepada 3 guru dan 1 siswa yang memenangkan kompetisi tingkat nasional dari beberapa kategori. Kategori GTK Dedikatif Guru se-SMA, SMK, dan SMA LB, Wawan Prianto SPD. Dedikatif Guru PAUD dan Dikmas kategori GTK Inovatif Pendidik PAUD, Nur Laila SPD. Kategori GTK Inovatif Guru SMP, Muhammad Yusuf MPD. Dan peserta terbaik 1 tingkat nasional kategori Terima Kasih Guruku, Dea Anandita Sabatani dari SMKN 1 Bunyu. Dengan mengangkat tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar, diharapkan guru dan tenaga pendidik untuk tetap semangat untuk berinovasi demi masa depan anak didik untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dari Bulungan, Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara melaporkan. Saudara, perusahaan di Bulungan menyalurkan bantuan bibit kelapa sawit kepada petani di Desa Tanjung Agung. Bantuan ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengembangkan usahanya di sektor perkebunan kelapa sawit.
Sebanyak 10.000 bibit sawit diberikan perusahaan Pesona Khatulistiwa Nusantara kepada petani di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bantuan ini bagian dari program 4 pilar PTPKN dalam meningkatkan produksi sawit dan kesejahteraan petani. External Relation Manager PTPKN, Iwan Suryatno, mengatakan pemberian bantuan bibit sawit ini tidak sebatas seremonial saja. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemantauan perkembangan bibit sawit yang telah ditanam oleh petani hingga masa panen, dan tujuannya untuk memastikan bahwa bantuan itu benar-benar dikelola dan bermanfaat bagi para petani di Desa Tanjung Agung. Kita pengen sebenarnya program perkebunan terutama itu bukan hanya sekedar bagi-bagi bibit, ya. Sehingga kenapa kami sampai monitor ke petaninya, kita monitor perkembangannya sampai dia panen, sampai nanti dia panennya berapa per bulan kita hitung. Itu yang kita lakukan juga di kantor. Kita punya database, jadi biar tahu nanti dari situ biar ketahuan mereka sudah sampai di titik apa, apakah cukup 1 hektar, apakah butuh 2 hektar, ataukah 3 hektar, atau mungkin setengah hektar sudah cukup. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Agung, Marco, mengungkapkan bantuan bibit sawit ini merupakan modal awal bagi para petani untuk memulai usaha perkebunan kelapa sawit. Harapannya dalam menjangka waktu 4 hingga 5 tahun ke depan, para petani sudah dapat menikmati hasilnya. Tapi kami prioritaskan untuk kelapa sawit karena dari desa juga mengeluarkan anggaran, dibantu juga dengan dari PTPKN sekitar 10.000 pokok, yaitu 36 penerimaan bantuan dari PTPKN. Inilah salah satu mengangkat ekonominya masyarakat Tanjung Agung 5 tahun kemudian. Jadi kalau mau lihat ekonomi Tanjung Agung dari sekarang ini kurang lebih 4 tahun, karena ada sudah yang berjalan 1 tahun sebelum dari ini. Makanya ini program yang bagus dari PKN ya. Tapi harapan kami sih, saya beberapa kali mengikuti kegiatan PKN. Ternyata bukan hanya sawit, ada kakao, ada peternakan, kambing dilubis, ada bagaimana meracik pupuk, kemudian bagaimana mengajari petani cara mencari bibit bagus kakao, kemudian jagung juga dilubir. Nah, kita jatuh apresiasi bagi para petani teladan yang bagus kemarin mendapat penghargaan. Jadi menurut kami ya, apa yang dilakukan oleh PKN sekarang tidak berhenti di satu bidang, tapi hampir semua bidang. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bulungan, Yuniarti Utami, menyampaikan pihaknya mendorong agar para petani memiliki legalitas lahan sawit, sehingga memiliki akses eksentifikasi atau perluasan tanam, sehingga para petani bisa mendapatkan bantuan pupuk dari pemerintah. Selain itu juga menambah pendapatan daerah melalui dana bagi hasil sawit atau DBS. Yang saya tekankan tadi, kenapa sih harus STDB? Legalitas, bahwa petani juga mempunyai hak atas legalitas lahannya. Jadi dengan legalitas lahan, petani mempunyai akses untuk mendapatkan intensifikasi tadi. Mempunyai hak. Dari mana dananya? Dari cukai sawit. Cukai sawit itu dari mana? Dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bulungan ini yang masuk ke pusat. Dengan luasan lahan yang bertambah ini, itu mendorong pendapatan daerah melalui dana bagi hasil. Lebih lanjut, ia mengungkapkan dengan meningkatnya luas tanam kelapa sawit dapat membuka peluang berdirinya pabrik minyak goreng mini di Bulungan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, informasi seputar pemilu akan kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu 2024 berikut ini. Pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum di 5 kabupaten kota di Kaltara periode 2024-2029 telah dibuka. Tim seleksi memastikan seleksi ini tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Tim seleksi telah mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2024-2029. Terdapat 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara yang akan melakukan seleksi anggota KPU secara bersamaan, yakni KPU Kota Tarakan, KPU Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tanah Tidung, dan Malinau.
Ketua Tim Seleksi Ardian Syah mengatakan, kegiatan seleksi ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 bulan yang bersamaan dengan tahapan pemilu 2024. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPU RI terkait pelaksanaan seleksi agar tidak mengganggu jalannya tahapan pemilu. Menanyakan langsung, paling tidak mengenai waktu dan tempat itu bisa disesuaikan oleh tahapan pemilu. Artinya supaya sama-sama tidak terganggu berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris KPU Kaltara Syafruddin. Kegiatan seleksi ini bersamaan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Oleh sebab itu, pihaknya akan menempatkan sebagian petugas untuk membantu tim seleksi. Sementara sebagian lainnya bertugas untuk tahapan pemilu sehingga pemilu 2024 berjalan dengan optimal. Seleksi anggota KPU Provinsi maupun seleksi anggota KPU Kabupaten Kota dipusatkan di Hotel Pangeran Karini. Jadi segala aktivitas selain yang melalui pendaftaran secara online melalui Siakba itu adalah bisa langsung berhubungan di sini. Kami setiap saat ada sekretariat kami dan ada petugas yang siap melayani seluruh pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi ini. Sebagai informasi, proses seleksi anggota KPU Kabupaten Kota di Kaltara periode 2024-2029 mencakup penelitian administratif, ujian tertulis, tes kesehatan, psikologi, dan wawancara. Pendaftaran dimulai tanggal 27 November 2023 hingga 7 Desember 2023. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Siapa nih yang seneng jalan-jalan di sini? Program ini cocok banget nih buat kalian. Saksikan Jalan-Jalan, mengulas tempat wisata yang menarik, kekinian, dengan berbagai budaya lokal yang pastinya seru banget. Apalagi ditemenin sama para host kece kita. Saksikan Jalan-Jalan setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Utara. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari sejumlah wilayah lain yang ada di Pulau Kalimantan dalam segmen Lintas Borneo. Kita awali Lintas Borneo dengan informasi dari Kalimantan Timur. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud akan mengangkat guru honor menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM, para guru diminta agar paham penggunaan teknologi. Bertempat di halaman gedung BSCC Dom Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan upacara peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud mengatakan pihaknya akan mengangkat para guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara bertahap. Hal ini berdasarkan instruksi langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana akan ada 1 juta guru honorer yang akan diangkat menjadi tenaga P3K. Rahmat Masud berharap para guru di Kota Balikpapan juga bisa paham penggunaan teknologi sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama para guru. Hal ini harus dilakukan untuk menghadapi perkembangan zaman dan teknologi. Selamat Hari Guru, sangat luar biasa seperti kita ketahui.
bangsa ini juga bisa menjadi bangsa yang besar. Tentunya berkat salah satu adalah jasa para guru yang mendidik anak-anak kita, termasuk kita secara pribadi juga. Saya juga bisa berdiri di sini karena semua adalah jasa guru. Kalian juga demikian. Pak, kira-kira guru honorer Balikpapan ini bisa diangkat jadi P3K nggak, Pak? Kalau kan bisa, kan sudah dalam seleksi semua nih, yang bisa mendaftarkan. Bisa, ya. Menuju IKN ini pesan para guru inovasi. Ya, saya berharap juga manfaatkan di tengah perkembangan teknologi, globalisasi yang melalui IT ini juga tentunya pendidikan juga harus kita berinovasi. Ya, memberikan edukasi kepada anak-anak kita dengan pengenalan teknologi dan juga pengajaran juga melalui teknologi. Sehingga anak-anak kita juga melek dan paham terhadap teknologi sehingga SDM-nya juga akan berkualitas. Ya. Rahmat Masud menambahkan sudah ada sekitar 367 guru honorer di Kota Balikpapan yang diangkat menjadi tenaga P3K pada gelombang pertama tahun 2023. Pihaknya memastikan pada gelombang kedua di tahun 2024 mendatang akan ada ratusan guru honorer yang diangkat menjadi tenaga P3K. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Dari Kalimantan Timur kita beralih ke Kalimantan Barat. Meski telah masuk dalam 10 provinsi dengan angka inflasi terendah seluruh Indonesia, Pemprov Kalimantan Barat terus berkomitmen menurunkan angka inflasi dengan rutin menggelar gerakan pasar murah. PJ Sekda Kalbar Harrison mengatakan inflasi di Provinsi Kalbar berada di bawah 3%, yakni 2,31%. Menurutnya prestasi yang sudah diraih itu harus bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi. Harrison menyebut keberhasilan itu tidak terlepas dari kerjasama dengan melibatkan stakeholder terkait dan juga dari perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Harrison menjelaskan dalam prinsip hukum ekonomi yaitu supply and demand, di mana semakin banyak mensupply kebutuhan masyarakat ke pasar-pasar maka harganya akan terkendali. Tapi jika tidak disupply dalam bentuk gerakan pangan murah maupun operasi pasar, harganya pasti naik karena kebutuhan akan meningkat. Untuk inflasi kita di 2,31% ya. Jadi Provinsi Kalimantan Barat termasuk 10 provinsi dengan tingkat inflasi terendah se-Indonesia. Dan ini perlu kita pertahankan, bila perlu nanti terus kita turunkan angka inflasi ini. Dalam artian kita harus menurunkan harga-harga kebutuhan pokok. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Anita menyampaikan, rata-rata yang dijual dalam setiap program gerakan pasar murah meliputi beras, gula pasir, dan minyak goreng. Semua komoditas itu merupakan jenis premium. Masing-masing dijual dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp60.000. Kalau beras kita jual dengan harga Rp60.000 untuk 5 kilo. Kalau minyak goreng itu Rp15.000, kemudian gula pasir juga Rp15.000. Nah, ini memang masih jauh di bawah harga pasar. Karena biasanya beras dengan premium ini dijual sekitar Rp80.000 kalau di pasar. Minyak goreng itu bisa sampai Rp18.000 dan gula pasir juga Rp18.000 sekarang posisinya. Jadi memang harga pangan ini memang jauh di bawah harga pasar seperti itu. Gerakan pasar murah yang kerap dilakukan adalah untuk menstabilkan harga pangan agar harga tetap stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Tim TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Informasi selanjutnya masih dari Kalimantan Barat, dorong perkembangan olahraga perkemi, Kejari Ketapang berikan fasilitas tempat latihan. Selain menjaring bibit atlet baru, hal ini juga sebagai bekal awal bagi yang ingin mengabdikan diri sebagai ASN di Kejaksaan Jalur Prestasi. Menjaring bibit baru cabang olahraga bela diri Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi Ketapang, Kejari Ketapang berikan fasilitas lapangan yang dapat digunakan untuk latihan. Meski terbuka secara umum, beberapa peserta mewajibkan anggota di Kejari Ketapang berlatih. Hal ini sebagai bentuk dukungan Kejari Ketapang, terlebih hal ini turut mendorong putra-putri daerah yang ingin mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara atau ASN Kejaksaan.
Kajari Ketapang, Dini Ardani mengatakan, peluang bagi putra-putri daerah setidaknya dapat menjadi dasar memiliki olahraga bela diri dalam mengawal tahanan. Selain itu, hal ini menjadi wadah edukasi Kejaksaan Ketapang untuk menyosialisasikan persoalan hukum guna meminimalisir masyarakat Ketapang terlibat dengan hukum. Perintis Perkemi Ketapang, Susartono mengatakan, atas fasilitas yang diberikan Kejari Ketapang, pihaknya optimis Kempo akan semakin berkembang di Tanah Kayong. Kami sekarang menggerakkan kembali, kami ikut mendukung perkembangan olahraga Kempo ini. Kegiatan salah satu bidang kami adalah Datun, adalah inovasi di mana kami berharap dengan bertemunya dengan masyarakat, kemudian kami dapat memberikan bantuan hukum, penyuluhan hukum, sehingga anak-anak generasi muda yang terorganisir dalam olahraga Kempo ini dapat melaksanakan atau mematuhi hukum. Dojo Adiaksa, kebetulan saya dari Ibu katakan merespon bahwa pada tanggal 26 ini mereka sudah pelatihan. Mudah-mudahan dengan adanya pembinaan Kempo khususnya Kabupaten Ketapang lebih maju. Untuk masalah perkembangan nanti itu yang jelas kita katanya ada rencana untuk masuk ke sekolah mencari bibit-bibit yang potensial yang siap untuk dipertandingkan. Atas fasilitas yang diberikan, Perkemi Ketapang menargetkan siswa sekolah dapat ikut serta bergabung Perkemi dalam upaya menciptakan bibit baru olahraga bela diri Kempo di Kabupaten Ketapang. Tim TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Selanjutnya informasi dari Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya memiliki ragam sejarah dan budaya. Pelajaran sejarah tersebut perlu diajarkan kepada pelajar agar pelajar dapat mengetahui dan memahami sejarah melalui cagar budaya. Kota Palangkaraya memiliki ragam cagar budaya yang di dalamnya mengandung cerita sejarah dan budaya, seperti halnya Rumah Cilik Riwut dan Sandung Ngabesokah. Selain itu juga tempat wisata yang mengandung sejarah seperti halnya Seigohong. Cagar budaya ini menjadi hal yang penting untuk diajarkan ke pelajar. Dengan begitu pelajar akan memiliki rasa untuk melestarikan sejarah dan budaya. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 13 Kaltangsel Muslimin mengatakan, dengan mengenalkan sejarah dan budaya kepada pelajar, maka berpotensi memunculkan tunas baru dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan. Sementara itu, Habibi, salah satu guru sejarah, mengatakan dengan melihat cagar budaya di Kalimantan Tengah, diharapkan pelajar bisa menggali sejarah dan budayanya. Nah, ini adalah salah satu program aksi pertama yang melibatkan teman-teman guru dan halayak yang lebih luas. Selama ini hanya kegiatan rutin yang sifatnya teknis ya, yang kami lakukan di dua provinsi wilayah kerja kami, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini adalah tahapan awal yang kami rancang dan insya Allah tahun depan kami coba untuk mendesain kembali kegiatan dengan skala yang lebih luas, pelibatan peserta juga yang lebih banyak dengan variasi kegiatan yang lebih beragam. Tentunya sesuai dengan tujuan kita dan tema kita di sini, yaitu sadar, peduli, menggali sejarah dan budaya lokal Provinsi Kalimantan Tengah. Kita ingin nanti para pelajar dengan adanya kegiatan ini terbangun kesadarannya, kepeduliannya untuk menggali sejarah dan budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah supaya mereka tidak lupa akan identitasnya, siapa dirinya. Tidak hanya mengenalkan cagar alam, mengenalkan sejarah dan budaya dapat dilakukan dengan berbagai lomba. Dari Kota Palangkaraya, Ardiah dan Brilian Yoka, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Ada lagi? Oh ya. Saudara, sebagai panduan Anda untuk beraktivitas di esok hari, akan kami hadirkan perakiraan cuaca yang kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali ringkasan berita utama Kalimantan Utara hari ini. Pemerintah Kota Tarakan menyiapkan opsi jangka pendek dan jangka panjang guna mengatasi permasalahan rumput laut di Tarakan. Opsi itu yakni mulai dari kualitas bibit hingga pembangunan resi gudang. Pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum di 5 kabupaten kota di Kaltara periode 2024-2029 telah dibuka. Tim seleksi memastikan seleksi ini tidak akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Dengan berakhirnya ringkasan berita utama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam Kalimantan Utara hari ini. Akhirnya saya Tika Ridwan mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai Benuanta, Kaltara di hati.